Salam jemaat Tuhan, tanpa terasa kita sudah sampai di bulan Desember. Pada minggu yang pertama, kita percaya diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Bahkan saya juga berdoa, anugerah Tuhan membawa kita memasuki bulan terakhir di tahun ini. Bahkan punya kerinduan yang besar. Kita dihantar Tuhan sampai akhir tahun, memasuki 2023 dengan anugerah yang luar biasa daripada Dia. Minggu pertama ini, tema firman Tuhan bagi kita bersama-sama adalah hidup berkemurahan. Hidup berkemurahan. Dalam pasal yang ke-6 ayat yang kedua, 9 dan 10 firman Tuhan berkata begini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, dan jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Hal yang menarik saudara sekalian dari firman Tuhan pada hari ini adalah mendorong kita bersama-sama memiliki sebuah pola hidup, karakter hidup, yakni berkemurahan. Atau hidup di dalam kemurahan. Hidup berkemurahan. Sesuatu yang sangat mendasar yang digarisbawahi bagi kita bersama-sama adalah orang yang hidup berkemurahan, berarti dalam dirinya ada belas kasihan. Mustahil orang saudara sekalian bisa mengalami yang namanya hidup berkemurahan, memberkati orang lain, menolong orang lain, memberi sesuatu untuk pekerjaan sosial, pekerjaan pelayanan saudara sekalian kemanusiaan. Kalau mereka tidak memiliki belas kasihan, saya sangat yakin itu hal yang sangat mustahil. Saya sangat percaya oleh Roh Kudus dan oleh firman-Nya, saudara didorong untuk terus menjadi orang percaya yang hidup berkemurahan. Itu artinya saudara sekalian, kita terdorong untuk menjadi orang-orang yang percaya, yang terus melakukan firman Tuhan, yang terus mengerjakan pekerjaan yang besar untuk berkemurahan hati kepada siapa saja, pada waktu apa saja. 4 hal yang penting kita lakukan bersama-sama. Bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi orang yang berkemurahan hati? Yang pertama, lakukanlah hukum Tuhan. Lakukanlah hukum Tuhan. Dalam ayat yang kedua dikatakan firman Tuhan tadi bahwa Paulus berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saudara-saudara sekalian, orang yang berkemurahan hati, memiliki belas kasihan, sebenarnya mereka itulah orang-orang yang melakukan hukum Kristus. Jadi kalau engkau dan saya melakukan yang namanya berkemurahan hati, kita sedang melakukan hukum Kristus. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang jangan pernah jemu berbuat yang baik. Atau jangan pernah bosan berbuat yang baik. Di ayat 9 firman Tuhan berkata seperti ini kepada kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Apa yang akan Anda tabur, itulah yang akan Anda tuai. Apa yang akan Anda tuai, itulah yang sebetulnya Anda telah tabur. Hukum tabur tuai saudara sekalian itu penting dan perlu kita pelajari. Makanya ketika kita mau hidup berkemurahan, yang kedua yang harus dilakukan adalah jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Atau jangan pernah bosan, jangan pernah stop untuk berbuat baik kepada siapapun. Yang ketiga, gunakan setiap kesempatan. Gunakan setiap kesempatan. Ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada orang seiman. Saudara, ini menjadi sangat penting. Bagaimana caranya kita hidup berkemurahan? Saudara harus gunakan kesempatan. Dengarkan dengan baik, kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali, sekalipun dalam hal memberi berkat kepada orang lain. Maka kalau saudara punya kesempatan untuk berbuat baik, itu adalah peluang emas yang daripada Tuhan. Dan saya berharap ini mendorong kita menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, apa yang kita lakukan untuk hidup berkemurahan? Jangan pernah membeda-bedakan orang.
Jangan pernah membeda-bedakan siapa orang yang akan menerima kebaikan dari hati kita. Berikanlah dengan seluas-luasnya kepada siapapun, tanpa membedakan orang dari suku apa, agama mana, pendidikan apa, dan seterusnya. Saya percaya, kalau ini kita lakukan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kita akan terus menjadi orang yang berkemurahan hati. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.